Nauzubillah, solat yang dibenci Allah. Solat adalah tiang agama, amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat, bahkan menjadi pembeda antara seorang mukmin dan kafir. Tapi, tahukah Anda, ternyata ada salat yang justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang melakukannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Mari kita telusuri bersama, agar kita bisa menjauhi sifat-sifat solat yang dibenci Allah, dan menjaga solat kita agar menjadi ibadah yang diridhoinya. Pentingnya solat, sahabatku, solat bukan sekadar gerakan tubuh atau bacaan lisan. Solat adalah pertemuan seorang hamba dengan Robnya, ibadah agung yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun, jika solat dilakukan asal-asalan, tanpa hati, tanpa keikhlasan, atau dengan penuh kelalaian, maka salat itu bisa berubah menjadi amalan yang tak bernilai, bahkan bisa menjadi salat yang dibenci Allah. Solat orang munafik. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nauzubillah, inilah solat yang dibenci Allah. Solat orang-orang munafik, malas, tidak ada semangat, hanya untuk dilihat orang lain, bukan karena Allah. Sahabatku, mari kita renungkan, apakah kita pernah solat dengan rasa malas? Apakah kita solat hanya untuk menggugurkan kewajiban, atau agar terlihat baik di mata manusia? Jika iya, berhati-hatilah, bisa jadi solat kita belum diterima oleh Allah. Solat yang lalai. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5, Allah berfirman, maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Bukan berarti orang yang meninggalkan solat, tetapi orang yang tetap solat namun penuh kelalaian. Bacaan tidak dipahami, gerakan terburu-buru, pikiran melayang kemana-mana, bahkan niatnya bukan untuk mendekat kepada Allah. Solat seperti ini, meski dikerjakan, namun justru dibenci Allah. Tergesa-gesa dalam solat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang solat dengan cepat tanpa tumaninah, seperti burung mematuk makanan. Beliau bersabda, kembali dan solatlah, karena sesungguhnya engkau belum solat. Solat tanpa ketenangan, tergesa-gesa, tidak ada kehusyukan, itulah salat yang tidak bernilai. Allah membenci solat yang hanya formalitas, tanpa menghadirkan hati. Solat tapi tetap berbuat maksiat. Ada pula orang yang rajin salat, tapi lisannya tetap penuh dusta, perbuatannya penuh dosa, akhlaknya jauh dari akhlak Islam. Solat yang benar seharusnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun, jika setelah solat seseorang tetap tenggelam dalam maksiat, itu tanda solatnya belum memberi pengaruh. Allah membenci solat yang tidak membuat hambanya semakin dekat dan takut kepadanya. Solat yang terlambat. Sahabatku, Allah juga membenci orang yang sengaja menunda-nunda salat hingga hampir habis waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka sebagai orang yang meremehkan solat. Padahal, salat di awal waktu adalah amalan yang paling dicintai Allah. Maka, jangan biasakan menunda-nunda solat. Bisa jadi penundaan itu menjadi awal dari kelalaian besar, hingga akhirnya terbiasa meninggalkan solat. Sahabatku,
Mari kita jujur pada diri sendiri, dari beberapa ciri tadi, apakah kita masih sering melakukannya? Pernahkah kita sholat dengan malas? Pernahkah kita menunda-nunda sholat, atau sholat dengan hati yang lalai? Tulis di kolom komentar, bagaimana pengalaman sahabat semua dalam memperbaiki kualitas sholat. Semoga bisa jadi pengingat bagi kita bersama. Cara agar sholat tidak dibenci Allah. Lalu, bagaimana agar sholat kita tidak termasuk sholat yang dibenci Allah? 1. Luruskan niat, hanya karena Allah, bukan karena manusia. 2. Kerjakan tepat waktu, usahakan di awal waktu. 3. Tunaikan dengan tumaninah, jangan terburu-buru. 4. Hadirkan hati dan pikiran, pahami bacaan, rasakan maknanya. 5. Jadikan sholat sebagai perisai dari maksiat, bukan hanya rutinitas. Dengan menjaga hal-hal ini, insya Allah sholat kita menjadi sholat yang dicintai Allah, bukan sebaliknya. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Sholat adalah jalan menuju surga, namun sholat yang asal-asalan bisa menyeret ke dalam siksa. Nauzubillah min zalik. Mari kita perbaiki sholat kita, agar menjadi penyejuk hati, penolong di akhirat, dan bukti cinta kita kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang khusyuk dalam sholat, istiqomah di jalannya, dan termasuk orang yang mendapat rahmat dan ampunannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.